Nah, baik, kita mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Terima kasih atas kehadirannya. 5 orang udah cukup nih. Saya suka angka 5. Ya, Pancasila juga 5, Rukun Islam juga 5. Nama saya juga ada 5 juga ini hanya. Saudara saya 5 juga. Jadi istri 5 boleh. Kenapa ada nomor? Ya rukun iman dong. Rukun iman. Ya kan imannya. Ya udah itu apa cocokologi gitu. Enggak apa-apa, alhamdulillah, karena sedikit sebenarnya lebih bagus gitu, karena lebih mendalam dan lebih paham. Cuman memang perlu juga kecerdasan dari masing-masingnya, untuk mungkin kecerdasan dalam arti itu bukan cerdas sebenarnya, tapi lebih mau bertanya gitu yang tidak paham gitu ya. Kemudian juga mungkin ini kayaknya agak beda nih, boleh dikritisi, kan udah master gitu ya. Baik, kita di mata kuliah metode penelitian. Ini adalah pertemuan yang terakhir ya, sebelum besok kita ada paruli di metode penelitian kuantitatif. Berarti saya akan bicara tentang metode penelitian kualitatif sebagai salah satu dari metode dalam sebuah penelitian. Jadi sebagai metode untuk sebuah riset. Jadi contohnya begini, saya hanya tadi makanya pakai logika gampang sekali sebenarnya. Kalau kita ingin tahu ada satu toko namanya toko Jaya Makmur di Bogor, ya kita ingin tahu nih. Ya, jadi ada orang bilang katanya itu di Bogor itu ada namanya itu toko Jaya Makmur. Oke, nah untuk mengetahui toko Jaya Makmur itu ada di mana, berarti kan kita pakai apa? Pakai cara, ya kan? Caranya gampang sekali. Pertama mungkin tanya orang, ya tanya ke teman, saudara dan sebagainya, kenalan. Tahu nggak sih toko Jaya Makmur? Oh tahu, saya tahu. Di mana tempatnya? Oh di Jalan Surya Kencana. Oke, jawaban pertama dari narasumber. Kemudian yang kedua itu tanya lagi ke mungkin teman yang lebih dekat lagi. Benar nggak toko Jaya Makmur itu ada di Jalan Surya Kencana? Oh iya betul. Iya sama. Oh berarti jawabannya sudah 2. Berarti dari 2 orang ini berarti menunjukkan sudah semakin kuat bahwasanya toko Jaya Makmur itu memang ada di Jalan Surya Kencana. Nah, kemudian kita penasaran, tidak mau hanya dari berita dari orang saja. Kemudian kita dari sini datang ke Bogor, kemudian ke Jalan Surya Kencana. Ternyata pas dilihat di sana betul, ternyata ada toko Jaya Makmur. Nah, proses untuk observasi di sana, nyari-nyari dari mulai masuk Jalan Surya Kencana, jalan terus ke arah Sukasari itu, ternyata ada di sebelah kiri itu adalah toko Jaya Makmur. Ada observasi, mungkin juga ada bertanya-tanya dan sebagainya. Sebelumnya ada wawancara. Nanti kalau ternyata toko Jaya Makmur dia buka bikin iklan juga di mana, di surat kabar umpamanya. Oh ada berarti studi dokumen. Nah gampang banget. Itu namanya penelitian yang paling sederhana. Nah kalau dalam konteks dari disiplin ilmu kita, yaitu disiplin ilmu ekonomi syariah. Nanti pemahaman dari ilmu ekonomi syariah, teori ilmunya itu seharusnya sudah dapat di filsafat ekonomi syariah. Apa itu ilmu, kemudian sumber-sumber dari ilmu, kemudian juga standar kebenaran dari ilmu, kemudian juga action dari ilmu, efek dari ilmu. Itu di teori yang disebut dengan filsafat ilmu atau epistemologi. Nah, kalau ilmu ekonomi syariah berarti apa? Oh, kita harus tahu sumber dari ilmu ekonomi syariah itu di mana. Apakah hanya ada di dalam Al-Quran, di hadis, di ijma, di fikih, atau mungkin juga di masyarakat. Oke, kesimpulannya itu. Yang kedua, bahwasanya ilmu ekonomi syariah itu sebenarnya standar atau kebenarannya itu benar nggak sih di dalamnya? Ya benar tidak? Dia itu betul-betul logis, sistematis tidak? Atau mungkin dia hanya doktrin keagamaan? Nah, dari situ kemudian dilakukanlah cara standar diambil dari tadi filsafat ilmu itu untuk mencari suatu kebenaran itu adalah ketika bisa diuji secara ilmiah.
Nah, ketika bicara tentang ilmiah tentu saja apa? Akan berbeda antara satu ideologi dengan ideologi yang lainnya. Kita kan mengatakan bahwasanya kebenaran itu menurut perspektif barat. Waalaikumsalam. Masuk sini. Langsung. Silakan. Sini di sebelah sini. Oh iya, mantap. Salaman dulu. Boleh ini kan ya. Nah, kita ngomongin tentang metode penelitian. Istiqlal. Baik. Nah, tadi kebenaran dari ilmu ekonomi syariah itu kan harus dibuktikan. Apa boleh belum sih? Suruh kesini jam 11. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kita ngomongin tentang tadi metode penelitian yang paling mudah itu adalah kalau cuma ingin tahu toko Jaya Makmur gampang banget. Ya pengen tahu umpamanya di Jakarta itu ada satu umpamanya itu mall yang itu buka 24 jam, ya gampang banget ya. Nah sekarang kalau umpamanya ingin mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dalam ekonomi syariah, tadi di mata kuliah filsafat ekonomi syariah sudah tahu, oh ternyata ilmu ekonomi syariah itu betul-betul apa? Dia itu betul-betul apa? Benarnya itu berdasarkan wahyu, iman, kemudian juga berdasarkan juga logika, dan juga dia berdasarkan kepada apa? Kepada bukti-bukti empiris. Nah, bukti empiris itu apa? Ya banyak sekali, ya banyak sekali realitas yang ada di masyarakat. Oke, kita langsung tahu berarti insya Allah sudah paham semuanya tentang ilmu ekonomi syariah. Kita singkat menjadi ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah apa? Adalah objek dari penelitian kita. Sehingga kemudian apa? Sebagai sebuah objek ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu berarti pertama bicara juga tentang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi kalau di barat itu adalah apa? Ya ilmu untuk atau apa yang disebut dengan apa? Oikos dengan nomos, mengatur keluarga. Ya kan? Artinya adalah ilmu yang mengatur tentang keluarga khususnya dalam bidang ekonomi. Jadi bagaimana mengatur keluarga dari perspektif ekonomi agar apa? Agar keuangannya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ekonomi syariah sebenarnya kalau kita lihat itu, ekonomi syariah itu kan bagian bahasa Arabnya itu iktisad al-islamiyah. Dia adalah bagian dari interaksi antara satu orang dengan orang yang lainnya, yang itu dalam Islam disebut dengan apa? Muamalah. Ya, disebut dengan apa? Muamalah, ibadah kepada Allah vertikal, muamalah berarti manusia, semesta, pokoknya hewan dan sebagainya. Oke, muamalah. Nah, kita ingin tahu nih dari muamalah itu yang kita ingin dipelajari itu apanya? Yang ingin kita ketahui itu dari apanya? Umpamanya kalau dalam bidang ekonomi syariah yang sifatnya normatif yang kita belajar hari ini itu adalah yang kualitatif. Berarti apa? Lebih banyak kepada masalah-masalah ekonomi yang sifatnya itu lebih ke arah apa? Fiqhiyah, lebih ke arah fikih. Berarti apa? Metode yang digunakan berarti apa? Kalau ada yang bertanya, sebenarnya metode yang tepat untuk membuat sebuah penelitian itu adalah tergantung apanya. Akhirnya masih ingat nggak kemarin? Saya mau memilih metode penelitian nih. Cuman sebenarnya cara yang paling mudah itu seperti apa? Tergantung apanya? Tergantung apanya kemarin? Akhirnya masih ingat? Saya mau buat penelitian nih di ekonomi syariah, cuman saya nggak tahu pakai metode apa. Ini pakai kualitatif atau kuantitatif atau mix atau mungkin pakai ngambil dari ilmu-ilmu sosial, ngambil dari ilmu psikologi atau kemarin siapa Indah ya? Siapa yang pakai dari ilmu bahasa? Iya benar. Oh belum datang ya? Saya soalnya nggak. Kalau perempuan tuh saya nggak hafal namanya siapa gitu ya. Oke nggak apa-apa. Afif bisa jawab? Kalau mau jawab? Kayak kuesioner gitu. Oke, kalau kuesioner itu berarti adalah teknisnya. Oke, nanti Pak Ibu terang aja kita sama film itu cuma 30 menit kok katanya. Oke, tapi yang paling penting adalah cara berpikirnya dulu. Cara berpikir, oke, saya mau membuat sebuah penelitian dalam bidang ekonomi syariah. Kemudian saya pakai metode apa? Jawabannya gampang sekali. Jawabannya adalah objek apa yang akan Anda teliti. Jadi tergantung objeknya. Kalau objeknya umpamanya kita tahu tadi umpamanya Pak Toha itu dia menulis tesisnya itu tentang forex exchange dalam perspektif Islam. Ya, dalam Islam umpamanya. Tapi kalau kita bicara tentang forex exchange dalam Islam, Islam itu terlalu umum. Bukan agamanya. Kalau analisis menggunakan Islam dia terlalu umum. Islam itu Islam yang mana?
Lebih spesifik lagi, kemarin kita pakai usul fikih. Oke, usul fikih yang mana? Mau pakai usul fikihnya Ahnaf atau pakai mutakalimin atau pakai thoriqatul jam'i? Itu ada 3. Kita lebih dalam lagi. Oh, makanya kita pakai thoriqatul jam'i. Thoriqatul jam'i itu adalah gabungan dari ilmu usul fikih yang berkembang saat ini. Ya, jadi yang itu yang dianggap jam'i itu kan berarti udah gabungan. Oke, kita pakai usul fikih thoriqatul jam'i. Kemudian teori yang digunakan itu pakai teori apa? Apakah kita pakai pakai umpamanya pakai al-ada muhakkamah atau mungkin al-masyaqqah tajlibut taisir. Itu masuk ke qawaid al-fiqhiyah. Yang di S1 otomatis belajar. Nah, kenapa itu kita bahas? Karena kita itu untuk mengimbangi dengan teori-teori yang ada dalam penelitian statistik yang memang dia sumbernya adalah teori-teori yang memang sudah dikembangkan sebelumnya. Ya, teori kalau kita belajar ekonomi itu kan ada teorinya umpamanya Adam Smith gitu ya, ada David Ricardo, Karl Marx gitu dan sebagainya. Banyak lah gitu. Tapi kita bicara tentang teori. Berarti tadi saya ingin melihat forex exchange, berarti jual beli forex trading lebih tepatnya ya. Jadi jual beli valuta asing dalam Islam. Islam tadi terlalu umum. Harus pakai apa? Harus ada teori yang digunakan. Nah, level S2 dengan S3 seharusnya itu dia bisa memahami teori-teori yang terkait dengan apa? Dengan objek dari penelitiannya. Pernah dengar tahu kalau di filsafat ilmu itu ada teori. Teori itu apa sih? Saya pernah dengarkan belum tentang ya. Saya pernah jelaskan belum tentang bagaimana suatu pengetahuan itu kemudian dia berubah menjadi ilmu. Atau saya tadi baru datang dulu nih. Apa sih? Pernah saya tanya deh. Bedanya pengetahuan dengan ilmu. Al-farq bainal ma'rifah wal ilm. Difference between knowledge and science. Sama nggak sih? Science dengan knowledge, pengetahuan dengan ilmu sama nggak? Di Indonesia jadi ilmu pengetahuan. Ya, jadi ilmu pengetahuan padahal itu ilmu. Ya, ilmu. Jadi pengetahuan dengan ilmu itu berbeda. Nah, teori itu berada levelnya itu di bawah ilmu. Ya, kenapa? Karena teori itu adalah pendapat, ide, gagasan seseorang yang kemudian dilakukan uji coba secara terus-menerus gitu ya, tetapi belum menjadi sesuatu yang baku, belum menjadi sesuatu yang sifatnya itu universal. Contohnya yang paling kontroversial namanya teori tentang bumi itu datar. Ya kan? Itu kan teori. Kalau saya bilang bumi itu datar atau bulat ya gampang aja. Kita tinggal datang aja ke ruang angkasa, lihat dari atas, betul nggak kelihatan bumi itu bulat? Kayaknya nggak ada tuh, nggak ada gitu ya. Nggak tahu kita bulat atau nggak ada, kita belum tahu di sana itu seperti apa. Jadi kalau kita mengatakan bumi bulat atau bumi datar itu ada sebuah teori. Ya, COVID-19 ini juga bagian dari teori juga. Mungkin teori itu adalah kita kembangin virus dari virus SARS, kemudian di virologi kan itu ya, dikembangkan gini-gini gimana cara efeknya. Oh, ternyata mungkin dia bocor atau apa sehingga kemudian kena semuanya. Sementara untuk vaksinnya mungkin beberapa itu sudah punya sebenarnya, tapi itu bagian ya masuk ke politik juga jadinya. Oke, kembali lagi tadi ke ke teori. Jadi nanti kalau forex trading dalam perspektif Islam, kemudian Islam itu kita ganti dalam perspektif usul fikih atau dalam perspektif nanti tokoh Imam Syafi'i atau madhab di Muqarrar al-Madzahib, atau mungkin yang kemarin kita arahkan itu adalah menurut yang paling gampang di Indonesia ini, berarti kalau ngomongin ekonomi standar itu adalah apa? Fatwa DSN MUI. Sehingga kemudian judulnya menjadi forex trading dalam perspektif fatwa DSN MUI nomor sekian. Berarti apa? Yang dijadikan analisis itu adalah toolnya, alatnya itu adalah apa? Adalah fatwa DSN. Ya, nah ini kita arahkan teman-teman yang di sini itu untuk dikonsentrasinya, terutama yang backgroundnya itu adalah agama, gitu ya. Udahlah, kita ambil konsentrasinya itu fatwa dan konun atau fikih dan fatwa sama aja sih. Cuman biasa kalau lebih spesifik itu adalah fatwa dan konun. Ya, karena kalau fatwa itu adalah bagian dari fikih. Ya, fatwa yang terlembagakan itu adalah fikih. Ya, jadi memang, nah, ketika kita mau gini, nanti kalau ada yang nanti kan besok juga Pak Ruli juga akan mengajar yang kuantitatif. Kemarin juga Pak Asim juga sempat ngomong. Jadi gini, saya mau buat penelitian tentang tadi forex trading dalam Islam.
Gak mungkin pakai kuantitatif. Silakan, masuk. Salam duduk di sebelah sini. Ini kayaknya boleh digeser di sini deh. Nah, kalau kita mau buat sebuah penelitian, berarti diulang lagi, cara menentukan metode penelitian itu adalah dengan objeknya. Objek apa yang akan kita teliti. Nah, kalau di objeknya adalah dia memang sifatnya itu kaitan dengan syariah, maka dia nggak bisa pakai kuantitatif. Dia nggak bisa pakai umpamanya statistik. Ya, tidak bisa. Kalaupun bisa dipaksakan, hasilnya itu tidak maksimal. Orang kita pengen tahu umpamanya tadi fatwa DSN-nya. Kemudian kalau kita mau meneliti fatwanya, sebenarnya DSN itu dia madhabnya apa sih? Kemudian cara menetapkan kok jadi umpamanya dia satu di forex trading itu umpamanya kata-kata ya dan biadin itu kan apa ya? Tangan dengan tangan, artinya tunai cash. Kemudian definisi cash kok oleh DSN itu disebutkan 3 hari. Ya, apa yang mendasari kemudian cash kok jadi 3 hari? 3 hari berarti nggak cash lagi dong. Ya, tetapi kemudian fatwa DSN mengatakan tadi transaksi di bursa berjangka, kemudian juga di saham itu 3 hari batasnya itu adalah masih masuk ke definisi yadan biadin atau cash atau tunai. Nah, termasuk juga nanti banyak yang lainnya kalau mau kaitan dengan saham umpamanya disebut saham syariah kalau dia itu terpenuhi beberapa syaratnya. Jadi tidak mesti umpamanya dia itu harus milik orang Islam, tidak. Makanya kemarin itu rumah sakit Siloam ya jelas-jelas punya orang non muslim gitu, itu sahamnya itu dijual belikan sebagai saham syariah. Yang tidak boleh itu hanya perusahaan rokok saja yang belum DSN itu belum berani untuk memfatwakan, padahal keuntungannya banyak gitu ya. Oke, balik lagi tadi, atau mungkin saya tanya ke Pak Iqbal juga nih. Pak Iqbal katanya sudah ada ide untuk sebuah tesis, ya, atau sebuah tesis. Kira-kira nanti kita akan lihat dari sisi metodenya. Walaupun sebenarnya saya mau ngasih challenge nanti sebenarnya masing-masing itu ini sekaligus untuk UAS, karena nanti dari Pak itu juga nggak ada UASnya. Untuk UASnya gampang sekali. Sebenarnya UAS itu harusnya itu membuat proposal. Ya, seharusnya itu. Jadi mungkin ya bisa tambah 2 lah gitu. Yang ini dianggap sebagai tambahan yang UTS kemarin boleh juga. Jadi masing-masing orang itu nanti membuat satu resume tentang satu bidang metode penelitian, terutama terkait dengan yang suka kualitatif, yang kuantitatif. Nah, itu sebenarnya juga masuk ke dalam bab 2 dari proposal tesis dan juga dari tesis itu sendiri. Ya, di bab 3 juga di metode penelitian. Umpamanya Afif mau kuantitatif. Oke, berarti untuk UTS-nya yang kemarin itu adalah menulis bab 3 terkait dengan dengan umpamanya dia pakai kuantitatif itu adalah statistik parametrik atau non parametrik. Berarti harus bisa menjelaskan itu. Ya, yang lainnya berarti harus bisa juga menjelaskan usul fikihnya atau makosidnya, atau mungkin dari sisi madhabnya, atau mungkin dari sisi teori-teori yang berkembang, masyakohnya, atau mungkin hafud daruren atau apa, itu bisa dikembangkan. Oke, baik Pak, ada ide? Tadi rencana mau meneliti tentang apa? Ini yang umum dulu, nanti yang lebih spesifik bisa lebih personal. Oke, silakan. Tema dengan ininya saja. Saya mau ngambil tema, tapi kalimatnya juga belum ini ya. Ya, nggak apa-apa, gampang. Tersusun belum. Ya, karena judul itu nggak penting. Yang penting itu adalah tema dulu. Tema udah tentukan, baru judul. Judul itu nanti diganti-ganti terus nggak apa-apa. Oke, temanya tentang apa? Saya ingin menyoroti tentang bisnis dalam dunia pendidikan. Bisnis dalam dunia pendidikan. Oke. Kita melihat bahwa pendidikan itu memiliki tujuan seperti di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 85, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu dan seterusnya. Lalu pendidikan Islam itu sendiri memiliki tujuan, harus selaras dengan tujuan diciptakannya manusia itu sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjadi hamba Allah. Betul. Ya kan? Dengan kepribadian muttaqin, hamba mulia dan seterusnya.
Lalu muncul masalah Pak dosen. Yang pertama, di mana produk pendidikan hari ini tidak sesuai dengan ekspektasi dan tujuan dari pendidikan sejak. Nah, Ya. oke, betul. Terus termasuk tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Seperti kita sering temukan kenakalan, pergaulan bebas, hedonis, materialistik, krisis akhlak, miskin inovasi, kurang adanya life skill dan seterusnya. oke. Lalu saya ingin menyoroti masalah hukum di sini. Hukum membangun ekonomi melalui lembaga pendidikan. Membangun ekonomi melalui lembaga pendidikan. Ya. Oke, terus Ini kan sesuatu yang menurut saya sesuatu yang baru jika dibandingkan pada zaman-zaman dulu ya. Betul. Kenapa dikatakan baru? Karena pertama ya saya ingin, kenapa sih lembaga pendidikan bisa membangun sebuah sistem ekonomi yang mensejahterakan? Satu, saya mengalami sendiri bahwa ternyata lembaga pendidikan itu lebih khusus pesantren katakan pesantren sebenarnya merupakan lahan basah untuk potensi ekonomi. Betul. Banyak sekali. Jadi banyak sekali. Ya lah, karena marketnya itu udah jelas gitu kan. Yang kedua, ini apa ilham untuk Said? Ingin kami soroti juga di sini adalah hukum mengambil upah dari mengajar. Oh, belum mengambil belajar. Kan? Ya, betul. Ini menjadi blunder ketika kita melihat kajian-kajian fikih di zaman dulu Zaman dengan zaman betul. sekarang. Lalu kita melihat juga di mana peserta didik dan para pelaku pendidikan dalam hal ini guru dan pengajar juga peserta didik mengalami satu pergeseran orientasi lebih pada materialistik gitu. Iyalah, apa masuk pesantren pengen jadi ustaz, maksudnya pengen dapat duit sih, pengen kerja lah gitu. Betul. Pengen jadi ustaz, kondang, lalu populer, lalu punya strata sendiri. Minimal tadi jadi ngajar di pesantren lagi, dapat gaji, dapat kerja lah intinya gitu kan. Oke, termasuk gurunya gitu, termasuk gurunya juga di sana. Ya betul. Sudah kehilangan apa ya? Mungkin ini kali ya, sudah kehilangan ininya apa ideologinya Idealisme mengajar, mengajar. idealisme mengajar. Oke, terus Padahal kan dasar-dasar yang bisa kita lihat di beberapa ayat, misalnya wama as'alukum alaihi min ajrin ajriya illa 'alal alamin. Jadi tidak ada istilah upah buruh dalam dunia mengajar. Iya. Harus ikhlas Kami gitu tidak ya. utus kalian gitu kan untuk mendapat ujroh. Iya, betul. Iya. Jadi ujroh kalian itu illa 'alallah. Ila Allah gitu ya. Lebih banyak nanti dari Allah gitu ya. Oke, ada lagi. Kemudian dalil yang membolehkan ada yang berkata, "Oh ya, qaumila asalukum alaihi malan in ajra," dan seterusnya ya. Betul. Tapi ada hadis yang kemudian dijadikan oleh para kaum salaf, kaum khalaf ini, ulama-ulama belakangan. Dari hadis Bukhari, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran Kitabullah, betul. Ada itu. Jadi makanya ada dua pendapat di sini antara ulama yang membolehkan dan ulama yang tidak membolehkan. Oke. Masalah kita bukan sebatas boleh dan tidak boleh membangun ekonomi melalui lembaga pendidikan. Akan tetapi yang lebih saya soroti adalah apakah tujuan pendidikan Islam dapat berhasil diraih jika model manajemen dalam pendidikan menggunakan manajemen bisnis pada umumnya? Manajemen bisnis itu ya. Betul. Apakah produknya nanti akan sinkron dengan ekspektasi dengan tujuan pendidikan itu sendiri? Jika memang manajemen yang dibangun di lembaga pendidikan itu adalah semuanya serba hitungan uang. Gitu ya. Misalnya gini lah, Anda mengajar 10 jam, per jamnya sekian. Iya, kemarin ini agak sedikit kontradiktif memang. Mungkin malah kemarin sempat baca artikel saya. Jadi kebetulan ada orang tua mahasiswa di salah satu lembaga pendidikan itu, dia kan ada program 1 tahun asrama. Kemudian karena ada COVID ini, kemudian akhirnya kan tentu harus bayar tuh asrama itu. Tetapi dia itu tidak mau. Dia mengatakan kan asrama itu tidak digunakan.
gitu kan. Asrama tidak digunakan sama juga seperti makan itu kan otomatis nggak bayar gitu kan, nggak bayar sih. Kemudian asramanya harusnya nggak bayar juga dong gitu, tapi karena mungkin pihak lembaga juga ngontrak juga, nggak bukan milik pribadi gitu ya, mungkin kalau milik pribadi juga kurang lebih juga sama juga sih. Nah artinya hukumnya itu seperti apa ketika lembaga pendidikan itu ternyata mengambil dana untuk itu. Nah saya katakan ya pertama itu dilihat dari sisi akadnya gitu kan ya, dari sisi akadnya apakah akadnya itu memang asramanya itu bulanan atau tahunan. Ternyata pas kita lihat brosurnya itu makan sebulan sekian, kemudian asrama sebulan sekian, itu berarti nanti apa namanya itu studi dokumen. Berarti dokumen itu menunjukkan oh ini buktinya akadnya bulanan nih. Iya kan? Berarti kalau bulanan, kalau 1 bulan berikutnya nggak dipakai, berarti dia nggak bayar. Sama seperti makan. Walaupun kalau makan itu mungkin kalau yang kecil-kecil itu umpamanya 1 bulan ini makan umpamanya 500.000. Tapi ternyata pas ada 4 hari dia pulang atau mungkin dia nggak makan di situ, tapi kan makannya udah disediakan, otomatis kan dia tetap harus bayar. Tapi kalau asrama gimana nih? Ya saya bilang pertama dari si analisis dokumennya, gitu kan ya. Nah kedua itu dari sistem akad di awalnya, apakah itu gelondongan dalam artian itu pokoknya program pesantren atau bukan pesantren, program untuk mahasiswa 1 tahun itu harus di asrama, bayarnya itu sekian asrama plus makan. Nah berarti memang gelondongan gitu. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya itu adalah kemudian ada teman itu dia alumni salah satu pesantren di Jawa Tengah. Kemudian dia sekarang ngajar di perguruan tinggi juga di Jakarta. Dia memang orang kaya sih. Dia selesai di Alirsa Tengaran, kemudian dia sekarang dosen di Lipia Jakarta. Nah, tapi dia memang orang kaya gitu. Tapi dia mengatakan sebaliknya. Kalau ada beberapa teman mengatakan itu pesantren itu kalau bisa gratis lah gitu kan ya. Jangan mahal-mahal, kasihan gitu kan. Ini kayak bisnis banget apa seorang tambah mungkin daftar ulang dan lain sebagainya. Nah, kalau dia sebaliknya dia katakan oh enggak, katanya justru kalau bisa, apalagi yang orang tuanya kaya itu, jadi kalau bisa itu pesantren tuh semahal-mahalnya gitu. Maksudnya itu kalau bisa itu ustadz itu ya bawa mobil yang bagus gitu kan, ini apa ya bawa mobil bagus, rumahnya kalau perlu tuh besar gitu karena anaknya mungkin banyak. Jangan di asrama-asrama kecil gitu, kasihan katanya. Oke, nah nyambungnya itu adalah ke terkait dengan memang bagaimana ternyata pembayaran kemudian juga tujuan dari pendidikan itu agak berbeda. Nah itu memang bisa dianalisis. Artinya ada orang yang mengatakan pesantren atau lembaga pendidikan kalau perlu gratis tetapi berkualitas gitu ya. Tapi di sisi lain mengatakan kalau uangnya banyak tetap harus bayarlah apa? Takrimul ilm katanya, menghormati ilmu. Buktinya apa dia bilang itu, pandemi ini silakan saja anaknya diajar sendiri di rumah kalau bisa. Katanya kayak gitu. Jadi bukan cuman ngajarin, tapi kalau pesantren 24 jam. Jadi hargai pesantren itu, hargai ustaz-ustaz yang ada di dalamnya yang mengajarnya. Nah, tadi terkait juga dengan ujrohnya. Jadi kalau bisa itu ujroh di pesantren itu ya paling ya lebih besar gitu ya. Saya juga kan 20 tahun di pesantren, paham banget gitu ya. Paling tinggi itu 70% dari UMR mungkin kali gitu ya. Nah, ini menarik juga. Oke, ada benang lainnya juga agak acluk-aclukan, yaitu memang produk kita itu adalah di Magister Ekonomi Syariah, tetapi tidak menutup juga untuk yang nyerempet-nyerempet ke pendidikan, nggak masalah. Oke, jadi walaupun nanti mamanya memang agak sedikit ke pendidikan, cuma tadi kalau saya lihat Pak Iqbal ini memang dia banyak banget gitu ya. Nggak usah banyak banget. Kita fokus yang satu. Tadi yang saya kepikiran itu adalah gini. Betul, teman-teman kalau yang generasi saya ke atas biasanya usia 50, mereka selalu akan menanyakan, ada Dr. Sutisna di Ciawi itu, mereka selalu menanyakan dulu itu salaf itu pesantren salaf itu bagus sekali, akhlaknya bagus, kemudian juga mereka juga nggak mikirin tentang pekerjaan gitu ya, kemudian juga akhlaknya, hormat ke guru itu luar biasa sekali. Tapi sekarang itu berubah. Ya, dulu pesantren itu ya nggak bayar lah, ya kan, karena mungkin dia kadang tiap bulan itu bawa beras dari rumah gitu ya. Tetapi ada hal yang lain juga, bahwa ternyata kiainya kadang punya sawah, kemudian juga kadang dari sisi mereka itu kadang kalau di masa itu mereka itu biasanya mencangkul, kemudian mungkin ada yang punya
ayam, ada yang punya kambing. Nah, yang kepikiran dari saya adalah dinamisasi dari pondok Salafiyah, cuman ada atau dinamisasi ekonomi. Sebenarnya kenapa sih mereka itu dengan mungkin makan dulu tuh pakai apa ya, cuman seadanya gitu. Tapi mereka ilmunya katanya lebih jadi daripada yang sekarang yang bayar gitu. Nah itu menarik juga sebenarnya itu untuk dibahas gitu. Jadi nanti jangan terlalu memang luas, tapi dispesifikan. Sebenarnya kalau mau cuma ngomongin tentang gaji saja itu udah cukup. Jadi cuma ngomongin tentang gini, oke, umpamanya paling spesifik paling kecil itu kan tadi masalahnya banyak banget tuh. Tadi yang pertama itu adalah dinamisasi ekonomi di pondok Salafiyah. Yang pertama itu, yang kedua itu adalah yang secara fikih saja. Jadi paling sederhana itu hukum mengambil mengambil upah dari mengajar umpamanya. Perspektifnya banyak sekali bisa digunakan. Oke, selamat nih dah. Belum selesai nih, masukin sekalian aja. Kapan? Nah, udah jam berapa nih sekarang? Pak Ilham mau keluar nggak? Nah, jadi nanti Pak Iqbal boleh pilih salah satu yang kira-kira lebih suka. Memang masalah itu biasanya itu memang banyak sekali. Ya, tetapi kalau tesis, bahkan nanti disertasi juga, dia kecil, dia sempit, ya tetapi dia mendalam. Contohnya tadi, tadi hukum mengambil upah bagi guru atau bagi ustadz di pesantren. Ya, masuk sini dulu, Amin. Nah, ini juga lagi udah tesis juga nih. Alhamdulillah ya Allah. Nah, kemudian berarti apa? Berarti kita akan tahu, oke, berarti ngambil mau pakai apa nih? Pakai madhab yang 4 umpamanya, itu udah cukup. Jadi Pak Iqbal tuh gak usah pusing-pusing yang lain sebagainya, itu nanti buat next berikutnya. Mau masalah gaji satu boleh, tapi kemudian tadi sebenarnya yang agak sedikit menantang itu cuman perlu pesantren Salafiyahnya kalau bisa itu jangan satu. Jadi pergeseran aktivitas ekonomi Salafiyah dulu dengan sekarang. Ya jadi umpamanya tadi kalau dulu itu ya hampir semua tuh tidak ada yang bayar. Kemudian juga dia bawa beras dari rumah. Terus makannya itu biasa paling banyak itu dari kiainya. Nah, profil kiainya juga berbeda dengan sekarang, gitu ya. Yang setahu saya sih kiai itu biasa kadang-kadang gitu ya, ada yang punya sawah gitu, nanti santri itu suruh nyangkul gitu ya. Kalau sekarang itu sebenarnya mungkin ya kiainya itu punya satu toko atau punya mall gitu ya. Kemudian santri itu suruh jagang semuanya di situ. Atau mungkin kiainya itu punya apartemen, kemudian santri itu semua jadi karyawan apartemennya. Jadi berapa lagi? Perusahaan banyak ya. Kalau namanya penggilingan padi kadang di kampung itu, kemudian di daerah Jawa sana itu biasanya itu dia punya usaha-usaha memang santrinya itu yang mengaturnya itu. Jadi intinya sih tapi lebih ke arah santri itu yang penting mereka tuh bisa makan. Jadi lifestyle-nya itu, gaya hidupnya itu adalah yang penting mereka itu makan cukup kemudian ngaji. Jadi nggak seperti sekarang kan makan tadi disediakan, sampai sekarang itu tren itu kan dulu saya di pesantren yang di Pondok Pitung itu dari mulai tahun 97 sampai sekitar tahun 2005 lah, itu hampir semua santri itu nyuci sendiri. Ya kan ya, nyucinya itu nyuci sendiri, anak kecil juga nyuci juga sendiri. Tapi sekarang udah 2010 kayak laundry semuanya, itu kan udah beda. Makan juga udah berubah lagi. Ya pasti ada kantinnya juga, selain ada ini juga. Kalau yang adik itu di pesantren juga di Pandeglang, itu malah besar sekali food courtnya itu. Foto besar sekali dan ustadz-ustadznya yang memang dikasih jatah untuk jadi satu kios-kiosnya itu juga. Nah, perubahan aktivitas ekonominya itu sebenarnya menarik juga. Itu nanti ngambil dari ilmu sosial. Nah, tadi dari sisi dinamisasinya Salafi ini, jadi sebenarnya memang ada yang hilang. Jadi memang perubahan zaman ini luar biasa sekali. Termasuk tadi kalau di Sisdiknas, dan ini kayaknya sama menteri juga akan saya yakin sudah nggak relevan nih. Kalau Islam sih relevan banget. Pendidikan adalah tujuannya adalah mewujudkan insan yang bertakwa, itu aja lah ya. Walaupun nanti ujungnya itu ada yang skill. Nah, pendidikan Islam juga seolah itu memang hanya itu saja. Padahal sekarang itu, ya menteri sekarang juga itu mengatakan bahwa namanya pendidikan itu adalah kerja. Makanya pendidikan kerja.
ya kan? Jadi jarang sekali tuh. Dan kita juga kebawa kuliah itu ya kerja, bukan kuliah untuk jadi wirausaha, bukan kuliah untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu. Kalau dulu itu nggak, kalau Kiai dulu mengatakan kalian tuh mondok di sini tidak terbatas sampai kapan. Kalau istilah feelingnya Kiai kamu udah cukup, silakan keluar atau silakan buka pesantren sendiri. Nah kemudian di sini juga jangan pernah mikir kalau pesantren di sini tuh nanti akan dapat kerja bagus gini tidak. Nah keyakinan terhadap apa barokah atau mungkin bahasa itu adalah karomah itu masih ada. Tapi kalau sekarang itu sudah hampir jarang gitu ya. Apalagi mahasiswa itu kayaknya hampir nggak ada. Tapi itu sebenarnya satu lokal wisdom yang penting sebenarnya. Nah itu ya, itu jadi sekali. Oke, sebelum Ilham pergi, terakhir itu nanti masing-masing kita kasih challenge. Ilham dari sekarang itu pikirkan judulnya atau temanya dulu, temanya, judulnya dan metode penelitiannya. Nanti kita kalau nggak nanti kita akan di grup lah. Atau kalau Ilham mau pulang dulu boleh juga. Silakan. Kita juga sampai jam 11 nanti ada Pak Bukhari juga gantian, biar nggak saya terus. Oke, kita lanjut lagi. Pak Ilham, Pak Iqbal ada pertanyaan? Lanjut dulu ya. Oke, lanjut dulu. Jadi tadi ekonomi atau ilmu ekonomi syariah. Berarti kalau kita membuat penelitian ilmu ekonomi syariah, objek apa yang akan kita teliti? Ya, objek apa yang akan kita teliti? Apakah dia terkait dengan fikih, terkait dengan apa yang sifatnya itu kualitatif? Kualitatif itu bukan hanya, kalau kemarin sebenarnya ini saya pengen belajar usul fikih, itu kita anggap sudah bisa, semester 1 sudah bisa, kalau belum berarti harus baca lagi usul fikih dengan berbagai variasinya. Bukunya juga udah ada juga, bisa baca juga. Baik, udah baca kayaknya ya yang muamalah itu. Sekali usul fikih. Yang kedua yang tren sekarang itu adalah maqasidus syariah. Itu juga bisa lihat di YouTube saya juga, Maqasidus Syariah. Tadi Maqasidus Syariah juga bukan hanya punya Imam Al-Ghazali, bukan juga punya Asy-Syatibi. Bahkan itu dianggap terlalu general umum, sehingga kemudian ada yang lebih applicable, yaitu punyanya Abu Zahro. Ya, dengan teori 3 maqasid itu. Ya walaupun 3 itu sebenarnya juga dari 5 itu juga ada. Kalau di Al-Ghazali itu kan hifdzuddin, kemudian hifdzun nafas, kemudian hifdzun nasal, kemudian hifdzul akal dulu, hifdzun nasal, baru hifdzul mal. Nah, kita ngambil satu teori saja, hifdzul mal. Sebenarnya dimaksud dengan hifdzul mal itu apa saja sih? Gitu. Jadi tadi mengambil, kita mengambil akad, musyarakah, mutanakisah, implementasi musyarakah, mutanakisah di perbankan dalam perspektif maqasidus syariah. Maka maqasidus syariah yang kita ambil itu hanya hifdzul mal. Hifdzul mal Al-Ghazali itu apa saja cakupannya? Hifdzul malnya Asy-Syatibi itu cakupannya apa saja? Ada ulama lain nggak yang menyebutkan itu? Itu udah saya presentasikan belum ya dulu ya? Kalau belum itu di YouTube juga ada lah. Maksudnya di YouTube yang saya punya itu, yang channel saya, itu boleh dibuka lagi. Jadi maqasid sendiri sebenarnya kalau level S2 itu dia tidak bisa terlalu global, ngomongin hanya maqasidul khamsah saja. Ya walaupun itu masih bisa, tapi harus lebih mendalam. Asy-Syatibi, Al-Ghazali, atau mungkin Ibnu Qayyim, atau mungkin Al-Jurjawi, atau mungkin Ar-Raisuni, ya. Sekarang itu yang Abu Zahro, atau mungkin yang kemarin yang liberal itu adalah siapa? Si Jasir Auda. Indonesia belum banyak yang bicara tentang maqasid. Kalau di Pak Asyarya yang di BI itu dia mengembangkan maqasid dari indeks dikuantitatifkan. Kemarin masih ingat yang saya tentang bagaimana wedding organizer, ya kan, WO dalam perspektif maqasidus syariah. Nah, berarti apa? WO-nya itu pertama berarti memastikan bahwa ketika dia itu menerima order wedding organizer pernikahan, memastikan bahwa pernikahannya itu adalah sah, gitu kan? Ya masa harus nanya sih? Iyalah, harus ditanya lah. Ya jangan sampai mungkin dia, walaupun mungkin kalau madhabnya Indonesia mungkin dia udah hamil duluan umpamanya gitu, tapi kalau hamil duluan kemudian yang menikahi itu, yang menghamili itu kan kalau madhab Indonesia itu boleh. Tapi nanti kalau orang lain sebenarnya nggak boleh. Gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah bahwa rekening yang digunakan adalah rekening
wedding syariah. Kemudian dalam proses wedding sendiri berarti busananya itu berarti harus ya syariah, ya pakai hijab lah ya, pakai hijab gitu. Kemudian juga tidak ada musik-musik yang dangdutan gitu ya. Ya kalau rebana kemudian mungkin ada nasyid atau apa itu masih, atau qasidahan masih mending. Tapi kalau ada dangdut, nah itu berarti kalau bisa wedding organization syariah itu ya tidak menerima itu. Gitu. Jadi yang sudah jelas fatwanya, dari MUI. Nah itu jadi itu perspektifnya dari makosidnya itu. Pilih yang mana nih? Kenapa dia makanya harus tadi pasangan suami pengantin itu harus sah? Ya karena ada hibdun nasl. Nah gitu ya. Oke, itu ilmu yang sifatnya itu ilmu keislaman. Ada ilmu lainnya yang bisa digunakan juga untuk metode penelitian di ilmu ekonomi syariah. Kita bisa ambil dari yang suka sejarah, metode penelitian ilmu sejarah. Ya, kalau saya suka sejarah, ya banyak banget lah contohnya. Sampai sekarang itu orang bilang itu perbankan syariah itu pertama itu adalah Bank Muamalah Indonesia, betul. Ya itu tahun 92-93. Tetapi sebelum itu banyak sekali di Bandung, kemudian juga di Jakarta gitu ya. Mereka ada satu lembaga keuangan yang memang tidak menerapkan bunga. Ya, tidak menerapkan bunga. Kemudian itu berarti kita berarti teliti di tahun berarti ya sebelum 93, bahkan itu sekitar tahun 60 atau tahun 70. Atau mungkin sebelumnya lagi kita pengen tahu mamanya saudagar-saudagar yang dulu itu mereka pakai akad apa sih? Dulu itu sudah ada riba belum? Ya kemudian seperti apa? Gitu ya. Jadi sebelum kemerdekaan itu dia pakai menggunakan metode penelitian ilmu sejarah. Caranya berarti pakai metode ilmu sejarah. Pertama apa? Berarti sumbernya harus dari sumber yang otentik. Sumber otentik apa? Berarti dokumen. Ada koran atau mungkin ada buku-buku zaman dahulu laporannya. Lebih ke arah literary analisis. Jadi menganalisis dokumen. Ya, walaupun bukan cuma dokumennya, berarti kan termasuk isinya juga. Saya ada buku, umpamanya saya suka sejarah, jadi saya suka suka penjejaran. Jadi ada satu buku judulnya itu tentang perekonomian pada masa Pajajaran, gitu ya. Jadi ternyata Pajajaran itu sudah berdagang dengan Portugis. Ya bahkan ada satu riwayat itu pedagang-pedagangnya itu yang di Sunda Kelapa itu sudah sampai ke Mekah sana, terutama di Turki, Yaman itu udah biasa gitu ya. Nah itu sebenarnya dulu tuh sistem perdagangan itu seperti apa? Termasuk kalau mau penelitian itu yang di Banten itu, ternyata kan di Banten itu kemana kan di Inggris itu, di London itu yang ditemukan koin emasnya Kesultanan Banten. Dan juga sistem pasar yang ada di Banten yang katanya dipisah laki-laki perempuan gitu, nggak tahu seperti apa gitu ya. Tapi intinya ya sudah berkembang juga waktu itu. Tidak ada bank, nggak pakai bank ya. Nah tapi bunga itu tapi uang juga belum ada dulu ya. Nah ya uang yang ditemukan itu tadi itu adalah uang emasnya Kesultanan Banten yang memang dibawa ke Inggris pada waktu itu. Nah artinya apa itu? Jadi ilmunya pertama dari sisi ini adalah pendekatannya adalah ilmu sejarah. Metodenya bagaimana? Berarti datanya diambil dari sumber-sumber otentik yang paling asli, gitu ya. Kalau tidak bisa berarti ke yang keduanya, yang ke secondnya, di korannya atau mungkin di disertasi orang lain lagi. Nah, itu di ilmu sejarah, gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang metode penelitian dan juga ilmu itu dia saling terkait. Oke. Yang kedua adalah ilmu sosial. Ilmu sosial lebih banyak lagi humaniora. Ya, humaniora. Contohnya terkait bisa dengan mungkin dari sisi psikologinya. Ya, kenapa sih orang Islam itu di satu kecamatan umpamanya kok dia masih suka dengan riba, ya suka dengan rentenir dan sebagainya. Nah, dicari alasan-alasannya. Jadi dia studi kemasyarakatan sosial, gitu ya. Nanti dari perspektif ilmu hukum, terutama tadi di undang-undang tentang ekonomi syariah itu juga sangat mungkin. Ya kemudian dilihat dari sisi politik. Wah, kemarin ada politik ekonomi kan? Itu sangat mungkin belum semester 2. Politik ekonomi itu sangat mungkin sekali. Ya, nanti saya kemarin ada teman kita mau buat acara sebenarnya Islamic Political Economy Indonesia. Itu dosen di IPB dulu sempat ngajar di sini, Dr. Vindi namanya.
Ya, itu ahli politik itu pernah ya, ya pernah cuma 1 semester, kemudian kemarin saya hubungi lagi, cuman kan di politik ekonomi, tapi di sini kan karena apa, mungkin tadi dari sisi ini juga udah cukup juga, jadi mungkin kita hanya buat semacam webinar aja nanti atau seminar. Tapi ini menarik sekali, jadi orang yang suka politik pengen gimana nih ekonomi syariah itu dari sisi politiknya. Ya, nah tadi berkaitan dengan ilmu pendidikan juga sebenarnya sangat memungkinkan juga. Artinya metode penelitian termasuk yang paling berkembang itu adalah ada ilmu sosial, tadi itu ada fenomenologi, ada case study, kemudian juga kemarin sempat itu ada etnografi. Ya, banyak sekali. Bahkan yang software terbaru ada Envivo gitu ya. Kemudian juga ada lagi satu software yang digunakan untuk yang analisis kualitatif. Jadi sama sekali tidak menggunakan angka. Nah, tetapi kemudian yang berkembang ketika ngomongin ilmu ekonomi, ya termasuk juga ekonomi syariah, itu sering sekali yang berkembang itu memang yang kuantitatif. Ya, kuantitatif, padahal tidak mesti juga ya, jadi tergantung objeknya. Jadi masing-masing silakan membuat penelitian apa, kita akan tentukan dari sisi metodenya. Ya, tadi kalau mamanya yang dia udahlah saya di agama aja, di fikih saja itu boleh juga. Atau mungkin kalau tadi etnografi, sebenarnya gini, ada yang paling bagus itu kemarin ada tesis tentang etnografi. Dia hanya pengen melihat perilaku dari konsumennya Starbucks. Jadi apa yang dilakukan dia pagi-pagi datang, bahkan sebelum buka itu dia tunggu di depan pintunya, dia pengen lihat gitu ya siapa aja masuk. Kemudian setelah buka dia masuk duduk, kemudian dilihatin orang itu ngobrol apa, pakaiannya seperti apa, aksesorisnya itu pakai apa, apakah dia ke situ pakai mobil atau pakai motor, jam tangannya itu merek apa, itu namanya etnografi. Nah, jadi nanti tahu ternyata Starbucks itu terbagi menjadi beberapa komunitas. Komunitas pertama adalah memang dia itu punya duit, kemudian ke situ tuh memang ada perlu dalam arti bisa pertemuan bisnis atau mungkin menghabiskan waktu atau apa. Tapi ada juga yang cuma gaya-gayaan doang. Yang gaya-gaya ini biasa datangnya itu paling cuma sebulan sekali atau mungkin seumur hidup sekali gitu ya, ngetes doang gitu ya. Termasuk yang diomongin itu apa? Itu masukkan studi pasar. Termasuk juga nanti dari sisi marketing juga, Dewi umpamanya pengen udahlah nanti penelitiannya itu tentang marketing syariah aja. Marketing syariah itu udah sangat banyak sekali. Umpamanya marketing Inais ini kenapa sih ya kok agak-agak susah banget sih? Ya, padahal dari sisi mungkin dari sisi ininya murah, gitu udah paling murah nih. Tadi sekarang mau naik juga kayaknya kemungkinan besar nggak naik juga nih. Ya, tadi kan kita mau naikkan jadi 25 jutaan lah gitu. Tapi lihat pandemi kayak gini, kayaknya yang S1 juga nggak naik juga, kayaknya nggak naik jadi Dewi ini. Jadi masih tetap 23.650.000. Nah, yang beasiswa tadi ada yang naik juga. Kalau yang beasiswa ini kan kemarin kita sepakat tuh sebenarnya karena cuma sekian, jadi kalau mamanya lebih dari setahun setengah nggak lulus berarti harus ada tambahan 3 jutaan. Ya, terus itu belum termasuk wisuda. Kemarin soalnya yang ada yang mau lulus itu dari pesantren juga nanya wisuda masuk nggak ya? Kayaknya enggak deh. Wisuda itu cuma 1 atau 2 juta kan ya? 3 juta lah paling mahal ya. 2 jutaan ya. 3 juta. Ya, 2,5 gitu. Nah itu nggak termasuk tuh ke dalam beasiswa. Jadi banyak sekali ilmu yang kita bisa kembangkan. Makanya harus tahu metodenya. Nah, salah satu belajar itu bukan hanya mendengar. Ya, yang paling bagus adalah melakukan. Karena itu kita akan kasih masing-masing challenge. Bukan tugas. Kalau tugas nanti memberatkan. Afif umpamanya, Afif itu tadi mau statistik. Gak jadi, kenapa? Tapi besok kalau mamanya gini, karena kadang kalau semester 1 juga masih labil itu ababil. Iya, masih ababil nih, anak baru ababil itu apa sih? Anak apa? Burung Pak, burung. Iya, ababil itu anak baru labil gitu. Kalau anak masih labil lah gitu. Masih labil maksudnya gini, kalau dosennya bilang dosen kualitatif, saya kualitatif aja deh kayaknya gampang banget nih. Kalau dosen kuantitatif nanti besok nih ya Pak Ruli bilang, kayaknya kuantitatif paling gampang banget nih. Padahal kualitatif aja. Kalau kenapa doktrin dari kuantitatif bilang, kualitatif itu harus referensi itu harus banyak, bukunya harus banyak, kemudian juga analisis harus mendalam gitu. Jadi disusah-susahin gitu. Kalau saya kalah netral semua. Jadi semuanya itu gampang, nggak ada yang susah. Kuantitatif ilmu yang diketahui, bahkan kalau kuantitatif boleh nyuruh orang
untuk memproses datanya, yang penting kita paham cara kerjanya. Kita ketika presentasi itu bisa menyajikan data, bisa tahu caranya, ini hasilnya, itu udah cukup. Ya, kualitatif itu kalau kuantitatif. Kalau kualitatif tadi tergantung mau pakai apa. Pakai usul fikih gampang banget, teori yang mana digunakan. Pakai maqasid juga gampang banget juga. Pakai tadi etnografi. Jadi etnografi tadi itu adalah menyampaikan satu penelitian berdasarkan apa? Berdasarkan makna emik. Makna emik itu adalah makna yang ada dari objek penelitian. Jadi bukan dari kita. Ya, jadi bukan dari kita, jadi betul-betul apa yang ada di sana. Nah, waktu saya penelitian disertasi itu kan di Kampung Naga sana, di mana di Tasikmalaya. Ya, di Tasikmalaya itu ada yang Kampung Naga itu. Jadi kita ingin tahu sebenarnya kenapa sih mereka itu kok waktu itu saya penelitian hari Jumat. Nah, hari Jumat itu kebetulan ada ritual hajat sasih namanya. Saya tungguin di masjid gitu ya, jam 11 belum pada selesai, setengah 12 belum pada selesai, sampai jam 12 nggak ada yang Jumatan. Nggak ada Jumatan. Saya tanya kenapa kok malah gak Jumatan gitu ya, malah milih mereka kan biasa kan mandi di kali bareng-bareng gitu kan ya, laki-laki semuanya laki-laki mandi di kali bareng-bareng, kemudian pakai baju yang putih panjang, bawa sapu, kemudian ke makam, bersihin makam gitu, selesai doa, baru pulang di masjid ngumpul gitu ya, kemudian makanan pakai tumpeng gitu banyak buat makanan didoain, selesai udah pulang, malah sholat Jumat. Gitu ya. Nah, itu kenapa mereka seperti itu? Oh, mereka meyakini juga, ada satu keyakinan. Mereka juga bahwa ketika mereka melakukan ziarah itu pahalanya itu melebihi Jumat, bahkan melebihi umroh, bahkan melebihi haji. Jadi menurut mereka hajinya mereka itu adalah ke sana. Walaupun nggak seperti itu sebenarnya. Tapi faktanya mereka itu satu kampung itu tidak ada yang naik haji satupun, umroh pun tidak ada. Mampu dia, karena ada yang S2 juga di Jepang juga ada. Si Kang siapa tuh itu dia di S2 itu di Jepang gitu. Mereka mampu tuh untuk umroh itu mampu, rumahnya juga bagus juga gitu ya. Mereka ada rumah yang di dalam, tapi rumah yang di luar itu lebih bagus. Kalau rumah dalam kan nggak boleh berubah, rumah yang di luar itu lebih bagus gitu ya. Ada AC-nya, ada ininya, nah gitu. Nah jadi pemahaman itu menurut mereka itu bahwa ziarah ke leluhur mereka gitu ya, itu pahalanya itu ya Jumat itu nggak penting gitu ininya. Jadi lebih utama itu ini gitu. Nah itu yang jadi pemikirannya, kemudian jadi makna dari orang yang kita ingin kita ketahui. Nah itu sebenarnya kalau orang sosial itu dia menarik sekali. Nah kayak kalau Bu Indah kemarin itu menggunakan pendekatan rencananya insya Allah ya, dengan pendekatan ilmu bahasa. Jadi sangat mungkin sekali. Itu namanya interkoneksi. Jadi satu ilmu kemudian digunakan atau menggunakan berbagai metode penelitian ya yang bisa membahas tentang ilmu dari ilmu ekonomi syariah itu. Oke, jadi ada fenomenologi, ada etnografi, kemudian nanti yang paling itu ada studi kritis juga. Sekarang ada juga yang disebut dengan meta analisis. Meta analisis juga gampang banget. Meta analisis itu cuma kita cari di seluruh dunia ini melalui website itu tema apa atau berapa jurnal yang sudah ditulis tentang tema tersebut. Jadi mamanya Pak Iqbal mau bikin analisisnya adalah meta analisis. Jadi mengumpulkan semua jurnal yang membahas tentang tadi tentang hukum mengambil upah. Ada berapa jurnal sebenarnya itu, kemudian dikumpulkan dari situ kita akan analisis satu-satu. Oh jurnal ini terbitkan oleh kampus ini, kampusnya kecil, kualitasnya kurang bagus. Kemudian ini oleh kampus besar ternyata dia kajian itu cukup mendalam. Ini ada kampus kecil tapi analisis cukup mendalam juga. Sampai kadang yang paling bagus sampai ratusan atau ribuan jurnal dianalisis. Oh, ternyata membahas tentang itu banyak sekali. Nah, kalau namanya diterapkan di kitab-kitab turos gitu ya, kitab-kitab salaf, itu lebih bagus lagi juga. Jadi sebenarnya ngomongin tentang itu, siapa saja sih yang bahas tentang ujroh ini dari dulu? Kalau kita kan tahunya udah matang. Ya udahlah, kelompok A mengatakan boleh mengambil ujrohnya, mengambil fee-nya, mengambil bayaran upahnya. Kelompok ini mengatakan tidak boleh. Ya, yang tidak boleh ini kalau kita lihat, ternyata sebenarnya bukan tidak boleh sih, tapi mungkin dikhawatirkan mengurangi keikhlasan.
Ya, sementara kebutuhan itu masih banyak juga. Nanti banyak teori-teori yang sangat kontradiktif. Nanti malam saya juga yang acara nanti malam itu saya ngomong tentang gini. Kan ada di Islam itu ada madhabnya, bukan madhab, pendapatnya dari Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini termasuk orang apa ya? Iya, apa ya? Iya betul, sufi. Kemudian bukan skeptis juga, tapi lebih ke pokoknya uang hari ini itu dihabiskan. Gitu, jadi sekarang punya uang berapa itu harus dihabiskannya gimana, ya disedekahkan, dikasih ke orang semuanya, besok itu nanti kumahan kewek gitu, kumahan sukan gitu. Nah itu pemikiran seperti itu, tapi memang dari sisi itu mungkin waktu itu adalah memang puncak dari keimanan. Sama juga dengan siapa, Abu Bakar ya, yang tapi kita kalau Abu Bakar itu menurut saya kita boleh analisis deh. Jadi Abu Bakar itu kenapa sih memberikan semua hartanya? Oh, Ustaz Iqbal bisa menerangkan nih. Betul nggak sih memang memberikan semuanya, terus buat makan anak istrinya itu masih ada stok atau memang udah nggak ada sama sekali berasnya, atau zaman dulu mungkin kurmanya atau gandumnya, atau mungkin di pohon masih ada kurmanya di atas gitu kali ya. Nah itu juga dianalisis juga, tapi kemudian tentu saja itu mungkin kita sebut saja kiri atau kanan gitu ya. Yang tengah-tengah ya memang ada ya untuk besok, apalagi punya anak punya apa, tetap saja ada simpanan. Bahkan nanti juga berlaku juga tentang larangan untuk menyimpan emas dan perak untuk tidak mengeluarkan zakatnya. Artinya boleh kita menyimpan emas, kita boleh menyimpan uang kita juga karena untuk kedaruratan. Itu ada perubahan prinsipnya di situ. Nah tadi ekonomi juga sama. Ekonomi kenapa sih? Awalnya sebenarnya karena kebutuhan. Ya kebutuhan, mungkin kiainya itu mungkin pendapatannya itu kurang, kemudian ya udahlah diterapkan aja bayar gitu. Atau mungkin ada pengalaman dari orang lain juga, udahlah kayaknya kalau nggak bayar suka asal-asalan deh, keluar masuk sembarangan, nggak ini, akhirnya suruh bayar dulu. Awalnya nih kalau perkiraannya itu pertama itu mungkin santri salafi itu nggak bayar sama sekali, pokoknya kiainya semua yang nanggung. Terus lama-lama mungkin santrinya itu pulang ke rumah, bawa beras lah, kasih ke ininya. Dulu bawa beras, bawa pisang, bawa kelapa gitu ya, kasih ke kiainya. Terus sekarang pulang pergi setiap ngasih datang pesanan lagi ngasih lagi lama-lama. Ya udahlah, tiap bulan aja ngasih beras deh, gitu atau gimana gitu. Ngasih beras, kayaknya kita masa makan beras doang, kayak burung dong, kayak ayam makan beras, kita kan makan nasi. Udah suruh nyari kayu bakar, santri suruh nyari kayu bakar. Lama-lama nyari kayu bakar susah nih. Akhirnya beli kayu bakar pakai uang. Aduh gimana dong, minyak tanah, ganti gas sekarang. Udahlah sekarang berarti bayar aja per bulan gitu ya. Jadi sekarang hampir sedikit sekali ya. Nah mungkin kalau ada riset pesantren di Bogor sini, Salafiyah, yang mana sih yang masih betul-betul tidak bayar? Tidak bayar tapi dia Salafiyah, tapi makannya itu dari mana? Ya apakah dia dari kiainya itu mungkin punya usaha apa, atau mungkin santrinya itu suruh kerja atau ada bikin batako, bikin apa zaman dulu. Itu mungkin jadi sesuatu yang unik juga, tetapi harus dia punya kelebihan itu, dia tetap eksis sampai sekarang. Bapaknya mungkin dulu yang di mana di Pagentongan atau di mana gitu ya. Sekarang Falak gitu ya, kata sekarang. Nah itu juga menarik juga. Intinya adalah kalau kita diusahakan, walaupun agak nyerempet dikit ke pendidikan, nyerempet dikit mungkin ke bidang yang lainnya, ke bahasa, ke yang lainnya, yang penting dia ada unsur ekonominya. Insya Allah selama saya masih di sini tidak dipersulit sih. Yang penting selesai dulu gitu, karena tahapannya itu ya saya di sini kalau mamanya ngikutin jabatan kan dari kan masih 4 tahun gitu ya. Jadi 4 tahun itu insya Allah dimudahkan lah. Nanti udah step berikutnya 3 tahun 4 tahun baru kualitasnya kita naikkan. Jadi kayak Pak Iqbal, kemudian yang lain juga nih, insya Allah tidak bersulit. Ada Ustaz Iqbal, ada ini juga ya, ada Leli juga nih, biar cepat selesai kata Leli. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak nih? Makanya harus action nih, harus action dalam artian itu harus nyari data. Atau malah bingung? Nah, bingung kalau Bu Ida berarti kan udah jelas. Berarti tugasnya adalah membuat satu resume tentang metode penelitian bahasa. Itu nanti jadi bab 3. Kemudian Dewi, kira-kira mau apa nih yang pengen diketahui? Ya udah, kalau yang bingung berarti belajar buat proposal. Nanti kita akan kasihkan proposal, contoh proposal tesisnya, gitu ya. Oke, kalau Bu ini ada pikiran pengen membuat ini apa?